Ya, kita ini juga masih pemula ya. Oh, enggak, kalau ini sudah expert ya sudah. Kita juga masih pemula. Nah, apa sih manfaat kita terlibat dalam aktivisme politik ya, dalam aktivitas politik ya? Salah satu manfaat yang dapat kita rasakan adalah jejaring. Jejaring. Ya, kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Suryanto Salsaf. Pada konten kali ini kami ingin membahas tentang politik. Kami ingin bercerita, kami ingin berbagi kisah tentang apa sih politik itu dan bagaimana sih politik itu. Karena teman-teman berpikir politik itu kotor, politik itu penuh dengan intrik, politik itu kejam dan juga banyak hal tentang politik. Padahal sebenarnya politik itu tidak sekejam yang telah dipikirkan oleh teman-teman. Pada kali ini saya menggandeng Mas Ayung. Beliaunya ini sangat luar biasa di bidang politik. Saya kenal mulai sejak kalau nggak salah ya 3 tahun yang lalu. Beliaunya ini sudah aktif di beberapa organisasi dan saat ini beliau sudah terjun bisa dikatakan politik praktis seperti itu. Karena beliau ya salah satu tim sukses dari pasangan calon dalam Pilkada 2020 Kabupaten Banyuwangi. Jadi kita akan belajar apa sih politik itu dan juga apa sih manfaatnya, dan juga beliaunya ini kebetulan pernah menjadi salah satu calon kepala desa. Luar biasa teman-teman, masih muda. Jadi kami berharap nanti konten ini bagaimana teman-teman pemuda, pemudi, milenial seluruh Indonesia, terutama di Kabupaten Banyuwangi, ayo kita bareng-bareng untuk melek politik. Karena gini teman-teman ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang sudah kita temui di beberapa tempat perusahaan maupun pemerintahan itu hasil dari politik seperti itu. Oke, kita jangan panjang lebar. Kali ini mungkin Mas Ayung perkenalan terlebih dahulu kepada teman-teman, barangkali ada yang belum tahu. Walaupun di Banyuwangi ini sudah terkenal luar biasa ini. Monggo Mas Ayung. Assalamualaikum sahabat Suryanto dan semua pecinta penggemar dari Mas Suryanto yang lagi naik daun ini. Perkenalkan, nama saya itu biasa dipanggil oleh teman-teman itu Ayung. Ayung. Sebenarnya nama aslinya itu Baru Rohim. Baru Rohim ya. Kalau nanti nyalon ada namanya Baru Rohim berarti itu saya. Oh gitu ya. Iya. Tapi teman-teman lebih familiar dan lebih mudah menyebutnya Ayung, itu panggilan kecil yang kemudian bertahan hingga dewasa ini. Alhamdulillah di usia saya yang ya genap 30 tahun. 30 tahun. Tahun ini banyak hal yang mungkin telah kita lalui bersama, saya lalui, dan terutama bagaimana dalam aktivitas sosial politik di Banyuwangi yang benar-benar memberikan satu pengalaman dan satu hal yang bagi saya pribadi ini menjadi satu pelajaran penting dalam menghadapi kehidupan. Mas Sur, saya hari ini sedang, memang sebagaimana yang dijelaskan Mas Sur tadi, bahwa hari ini saya sedang fokus untuk melakukan campaign untuk pemenangan salah satu paslon di Pilkada Banyuwangi 2020 ini. Hampir 24 jam selama 7 hari seminggu ini dicurahkan untuk hal tersebut. Oke. Luar biasa teman-teman ya. Umurnya masih 30 tahun tapi pengalamannya sudah luar biasa. Sebelumnya Mas Ayung, kami dan juga seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia kepingin tahu Mas Ayung sejak kapan mulai terjun ke politik praktis dan mungkin prosesnya lah seperti itu. Kalau terjun secara langsung di politik praktis sebagai kader partai politik itu saya masih belum, Mas. Saya masih sehingga hari ini belum menentukan saya akan melabuhkan diri ke partai A, B atau C. Akan tetapi saya banyak terlibat dalam aktivitas politik itu mungkin sejak belia. Saya teringat betul bagaimana ketika saya masih ya sekitar umur 8 tahun ya. Ketika itu euforia reformasi sedang menggema begitu luas. Di sana masa kecil saya itu seringkali ikut orang tua dan kakak-kakak saya itu ke event-event politik.
kampanye naik truk, diajak orang tua. Dulu ingat saya ketika pertama kali satu event besar yang pernah saya hadiri itu ketika masih kecil itu adalah kampanye Akbar, kalau tidak salah Partai Kebangkitan Bangsa yang saat itu masih dipimpin oleh Gus Dur. Kampanyenya di Gor sini, jalan kaki. Saya ingat saya itu mulai dari lampu merah Congking itu jalan kaki sampai ke Gor. Nah itu pengalaman-pengalaman itu terus membekas dalam hati saya, dalam benak saya untuk bisa terlibat secara aktif dalam momentum politik. Nah, pengalaman pertama yang terlibat secara intens di lingkaran dekat politik adalah ketika Pilkada 2015. Pada Pilkada 2015 itu saya menjadi salah satu bagian yang tim kampanye yang waktu itu saya dipasrai sebagai salah satu jurnalis dari satu paslon untuk mengikutinya setiap hari. Dari sanalah kemudian saya terlibat secara intens dalam berbagai event-event politik di Banyuwangi. Berarti mulai tahun 2015 Mas ya? 2015. Cuma tadi mulai umur 8 tahun itu sudah pernah ikut bapaknya, orang tuanya gitu. Sering terlibat ikut kampanye, demonstrasi. Kalau 2005-2010 itu intensitas demonstrasi di Banyuwangi ini sangat tinggi. Nah, kebetulan kakak saya itu salah seorang penggerak yang aktif dalam politik sehingga saya ikut serta. Ikut serta dalam mobilisasi massa, demonstrasi di depan Pemda waktu itu, bupatinya masih Bu Ratna. Saya menyimak betul meskipun tidak paham secara keseluruhan, tapi retina saya mau menangkap bagaimana gejolak politik saat itu. Oke. Itu yang membekas saya untuk menumbuhkan keinginan saya untuk terlibat di dunia politik itu secara penuh. Aktif berarti ya. Jadi gini teman-teman, untuk seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia, kita sudah mendengarkan bersama beliaunya aktif mulai bahkan umur 8 tahun ya, ikut-ikutan, dan juga tahun 2015 sudah bisa terjun ke politik dalam artian praktis tapi bukan ke partai. Dia itu bisa terjun langsung ke A1 lah bahasanya, seperti itu ya. Nah jadi gini teman-teman, saya pernah mendengarkan pidatonya Presiden Turki. Beliaunya bilang, Presiden Erdogan itu, jika orang baik tidak terjun ke politik, maka orang jahat yang akan mengisi, seperti itu. Jadi saya ingin membahas tentang ini, bagaimana mungkin kita seorang pemuda, seorang milenial untuk harus aktif dan sadar terhadap politik. Kenapa seperti itu Mas Ayung? Pada dasarnya manusia ini kan kalau bahasanya Aristoteles, John Politikon, makhluk yang berpolitik. Karena kalau kita tidak berpolitik sama halnya dengan makhluk-makhluk yang lain. Karena hampir semua kebijakan, semua hal yang terjadi di dalam kehidupan ini tidak bisa terlepas dari hal-hal politis. Bagaimana sederhananya misalnya yang menentukan mana jalan yang harus diaspal, mana jalan yang dibiarkan berlubang, itu pun keputusan politik. Kita harga sembako berapa, harga SPP itu berapa, itu semua keputusan politik. Jadi politik itu dapat diartikan semua hal ini ya ada negosiasi, ada bagaimana upaya kita untuk berpendapat, bagaimana kita untuk mempengaruhi bahwa hal ini yang paling baik, itu sudah bisa disebut dengan politik. Nah, kalau kita memahami politik hanya sebatas misalnya politik praktis, maka sebenarnya itu satu hal yang keliru. Kita bernegosiasi pun itu bisa disebut dengan politik. Bagaimana kita memaksakan, bukan mau dalam artian
positif, bagaimana keinginan kita atau keinginan bersama kita itu bisa diakomodir oleh semua orang, maka itu sudah disebut dengan politik. Tidak harus kita mencalonkan diri menjadi anggota DPR, tidak harus kita mencalonkan diri sebagai bupati misalnya, lantas baru kita disebut dengan berpolitik. Tapi semua hal kita harus semua hal dalam hidup ini kita berpolitik. Negosiasi itu menjadi salah satu politik. Nah, oleh karena itu memang kesadaran berpolitik ini harus dimiliki oleh setiap manusia. Agar apa? Agar dia memiliki daya tawar, kita memiliki pendapat kita, keinginan kita itu bisa terakomodir. Jika kita tidak memiliki kesadaran politik, tentu kita akan menjadi buih yang terombang-ambing dari apa yang menjadi kepentingan orang banyak, menjadi kepentingan orang lain. Kita hanya menjadi buih itu sendiri. Oke teman-teman ya, bisa dikatakan bahwasanya politik ini kalau menurut kami itu sangat strategis untuk menentukan langkah kita ke depannya seperti apa. Dalam artian langkah kita secara pribadi maupun secara organisasi ataupun kepentingan kita. Jadi saya pernah kuliah di Untak sana, ada dosen saya ngomong gini. Kata Mas Ayung tadi kan politik itu bukan hanya dimaknai sebagai politik praktis kita nyalon ataupun berpartai. Tapi kalau dosen saya itu bilang gini, kita mulai dari awal bahkan mulai dari bayi itu sudah berpolitik. Mulai dari kecil itu sudah berpolitik. Karena saya contohkan gini ya teman-teman, kalau kita minta uang, contoh ya kita mau sekolah, uangnya biasanya kan 5.000, tapi kok tiba-tiba minta 10.000 tapi dengan beberapa alasan. Lah itu juga bisa dikatakan politik. Lah terus fenomena saat ini terutama saat ini di negeri kita terkait undang-undang Omnibus Law. Nah, itu saya juga sangat menarik teman-teman. Saat ini saya kemarin terakhir ikut demo di depannya kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi. Itu banyak teman-teman STM. Cuma kadangkala teman-teman ini demo tidak tahu maksud dan tujuannya itu seperti apa. Tapi ini adalah langkah awal step by step. Kalau menurut kami sih menarik. Ini adalah langkah bagaimana pemuda dan pemudi yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Banyuwangi, itu memiliki kesadaran politik seperti itu kan. Jadi untuk teman-teman seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia, ayo kita harus berproses. Jadi nanti kita akan belajar kepada Mas Ayung bagaimana sebelum kita terjun ke ranah politik praktis, entah berpartai atau juga seperti Mas Ayung di tim sukses. Menurut Mas Ayung bagaimana? Karena saya kira teman-teman yang ada di Banyuwangi terutama itu mempunyai potensi untuk terjun ke sana. Cuma kita butuh wadah. Nah, jadi kita melangkah itu seperti apa dan wadah yang perlu kita tempati itu seperti apa, Mas? Mungkin teman-teman ingin tahu seperti itu. Jika kita ingin terlibat dalam satu politik, memang kita sudah selanya harus berada di tempat yang tepat. Ada beragam tempat yang bisa kita manfaatkan atau yang bisa kita pergunakan untuk menjadi media berpolitik. Satu contoh yang paling konkret adalah terlibat dalam partai politik tertentu. Partai politik dengan badan otonomnya yang beragam, ada sayap-sayap organisasinya yang beragam, itu bisa menjadi media bagaimana kita bisa terlibat aktif dalam dunia politik. Akan tetapi tidak hanya sebatas partai politik, ada banyak juga wadah-wadah yang memberikan kita ruang berekspresi dalam menjalankan naluri politik kita. Ada beragam organisasi, ada berbagai NGO, LSM yang bisa kita gunakan untuk menyalurkan ekspresi politik kita. Nah, selama ini kita masih memang ada satu krisis keteladanan dalam berpolitik di Indonesia misalnya. Kita masih belum menemukan figur-figur politisi yang memang yang memiliki reputasi yang cukup baik. Selama ini banyak orang yang kemudian menganggap politik itu buruk karena banyak para politisi itu, para pelaku politik yang terlibat dalam berbagai skandal, terlibat dalam berbagai kasus korupsi, kasus-kasus kriminal dan lain sebagainya, yang kemudian digeneralisir bahwa politik itu kotor. Padahal kan politik itu ibarat pisau, itu bisa bermanfaat untuk memotong buah-buahan, untuk menyembelih
hewan ternak, untuk apa, untuk memotong hal yang harus kita potong. Tapi juga politik itu pisau itu bisa juga untuk membunuh orang. Itu perumpamaannya dalam dunia politik, dan saya kira hampir semua bidang di kehidupan ini ada sisi seperti itu, ada potensi untuk bisa dipergunakan menjadi hal yang positif, dan juga bisa mengandung potensi untuk bisa dipergunakan menjadi hal-hal negatif, termasuk juga di politik. Dan kita ya harus harus menyadari mau menggunakan media politik ini untuk apa, untuk hal yang positif atau hal yang negatif. Nah, positif dan negatif ini sebenarnya kan juga pilihan, juga tergantung perspektif. Orang akan melihat pandangan politik seseorang itu negatif, langkah politik seseorang itu negatif dari sudut pandang kita yang misalnya ada hal yang merugikan dari langkah-langkah politik yang dilakukan oleh orang lain, misalnya ada oleh kelompok lain, sehingga kita merasa dirugikan, sehingga kita secara otomatis mengecap langkah politiknya mereka negatif. Akan tetapi bagi sebagian orang lain yang mendapatkan keuntungan ataupun terakomodir kepentingannya, menganggap hal itu menjadi satu hal yang lumrah, satu hal yang positif. Dan ini saya kira menjadi satu hal yang lumrah dalam kehidupan, karena tidak semua hal bisa terakomodir oleh semua keinginan orang itu terakomodir dalam satu kebijakan atau dalam satu langkah politik. Akan tetapi memang sebagaimana ruh dari politik itu sendiri, yaitu bagaimana melahirkan kemaslahatan. Kira-kira kemaslahatan mana yang paling luas, kemaslahatan mana yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain, itulah yang harus kita ambil. Disinilah saya kira menjadi titik penting dari bagaimana kita menilai satu keputusan politik. Kalau kita misalnya ada keputusan politik yang menguntungkan kelompok beragama, misalnya ada kelompok-kelompok yang sekuler yang tidak menghendaki hal itu. Ini kira-kira yang paling maslahat seperti apa? Yang mana? Lebih menjangkau yang mana kemaslahatannya? Nah, inilah yang di sini saya kira menjadi titik tekan kita dalam menilai politik. Kita tidak bisa menilai politik hanya dalam satu perspektif, perspektif kita. Tapi kita harus menempatkan bahwa keputusan politik diambil untuk dalam rangka kemaslahatan yang lebih banyak. Kan tidak mungkin demi kemaslahatan semua. Pasti ada para pihak yang dirugikan dari setiap keputusan itu. Pasti. Jadi kita tidak bisa menilai baik buruk politik, menurut saya suatu keputusan politik hanya dari satu perspektif. Karena pasti ada perspektif lain dari sudut pandang lain yang menilai itu juga positif. Jadi kita memang tidak, dalam dunia politik itu tidak ada penilaian yang hitam putih, ya. Maka tidak heran kalau kita misalnya melihat para politisi yang berpindah haluan dan lain sebagainya, karena memang ya seperti itu. Dunia politik itu tidak bisa seperti matematika yang 1 + 1 sama dengan 2. Ya, oke. Sungguh luar biasa ya pemaparannya. Terus gini, Mas Ayung, saya baca di beberapa literatur dan juga di media sosial, insya Allah nanti ke depannya 10-15 tahun kemudian, pemimpin yang ada di Indonesia, di negeri kita, itu rata-rata pemuda. Jadi saya kepingin Mas Ayung memberikan sebuah testimoni, sebuah harapan, sebuah mimpi untuk pemuda, khususnya yang ada di Banyuwangi, dalam rangka untuk menjemput 10-15 tahun ke depan, apa yang kita lakukan. Dan juga apa sih manfaat. Tadi kan mungkin Mas Ayung banyak bercerita, banyak ngobrol tentang manfaat
manfaatnya ketika kita sudah terjun ke politik praktis seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih, saya kepingin Mas Ayung lebih detail lagi untuk menjelaskan kepada pemuda, terutama yang baru sadar akan pentingnya politik, itu nanti apa manfaat yang kita dapatkan. Seperti itu. Ini khusus untuk yang baru, pemula lah bahasanya seperti itu. Gimana Mas Ayung? Ya, kita ini juga masih pemula ya. Oh enggak, kalau ini sudah expert ya sudah. Kita juga masih pemula. Nah, apa sih manfaat kita terlibat dalam aktivisme politik ya, dalam aktivitas politik ya? Salah satu manfaat yang dapat kita rasakan adalah jejaring. Jejaring. Ya, kita bisa berkenalan, kita memiliki koneksi yang luas, memiliki banyak ragam pertemanan dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu hal yang mungkin menjadi benefit bagi orang-orang yang terlibat di aktivisme politik. Itu satu, jejaring. Yang nomor dua, experience, pengalaman, bagaimana kita menghadapi beragam situasi. Karena di politik itu dinamikanya sangat tinggi ya. Mungkin sekarang merah, besok hijau, nanti sore abu-abu, itu sangat mungkin terjadi di dunia politik. Sekarang berteman, besok berlawanan, besoknya lagi berteman lagi, itu menjadi satu hal fenomena yang di dunia politik itu sangat lumrah. Artinya kita dengan terlibat dalam aktivisme politik, kita akan memberikan kita banyak experience bagaimana memahami orang, bagaimana bertemu dengan masyarakat, bagaimana menyapa masyarakat, meyakinkan orang, memahami watak dan keinginan orang. Itu menjadi pengalaman yang sangat penting bagi kita untuk menjalani kehidupan ini, baik tidak hanya dalam dunia politik itu sendiri, misalnya dalam dunia karir kita, misalnya dunia bisnis kita, atau ya hanya sekedar kehidupan bermasyarakat biasa. Itu semuanya akan menjadi pengalaman yang berguna. Satu, jejaring; dua, experience, pengalaman. Itu saya kira menjadi dua hal utama yang mungkin akan kita dapatkan ketika kita terlibat dalam aktivisme politik. Dan yang selanjutnya bagi saya adalah itu menjadi semacam pemuas jiwa. Saya kira setiap orang akan memiliki pemuas tersendiri, yang itu tidak sekedar dinilai dalam artian material. Ada satu kepuasan jiwa yang tidak bisa terbeli hanya dengan sesuatu. Ketika kita memiliki passion di dunia politik atau passion di dunia sosial, maka terlibat dalam aktivisme seperti itu memberikan kita kepuasan batin tersendiri. Bagaimana kadang banyak kok, kita jangan apatis atau kita jangan mengira bahwa aktivisme politik yang melibatkan massa begitu besar lantas kita kalkulasi loh itu digerakkan oleh uang, itu udah dibayar kok kemudian gitu mau gitu-gitu. Oke, fenomena itu memang ada, tapi fenomena sebaliknya juga tidak sedikit. Bagaimana mereka bergerak dalam dunia politik secara total, bahkan siang malam dan lain sebagainya, tanpa ada tendensi materi, tanpa keinginan saya dapat apa, tapi mereka mereka demikian all out dalam terlibat dalam politik karena memang ada satu, untuk memenuhi panggilan jiwa. Dia ada idealisme yang ingin mereka perjuangkan, ada impian-impian yang ingin mereka wujudkan. Inilah saya kira yang mungkin kita sebagai generasi muda harus kita sadari itu. Kita jangan hanya terpaku bahwa politik itu hanya soal uang, politik itu hanya soal jabatan atau soal pengaruh, tidak. Tapi juga tidak sedikit orang yang terlibat dalam dunia politik itu karena ya sebagai manifestasi dari idealismenya, sebagai panggilan jiwanya, sebagai upaya mereka untuk mewujudkan cita-cita dan harapannya akan dunia ini.
Saya kira itu banyak hal, dan sebagai generasi muda hal itulah yang harus kita lihat. Perkara ada perilaku politik yang hanya karena kekuasaan, hanya karena uang, hanya karena jabatan tertentu, itu saya kira sebagai satu bentuk anomali yang bagi generasi muda jangan melihat itu, tapi melihatlah bagaimana kita mewujudkan tatanan kehidupan ini bisa menjadi lebih makmur, bisa lebih baik, bisa lebih sejahtera. Itu saya kira yang harus menjadi paradigma berpikir kita sebagai anak muda yang ingin terlibat dalam dunia politik. Oke. Sangat menarik teman-teman, seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia. Tadi beliaunya ini menyebut yang pertama itu jaringan, yang kedua juga pengalaman. Lah kalau menurut saya sih beberapa video yang pernah kami upload itu juga membicarakan tentang jaringan dan juga pengalaman. Tapi yang menarik yang ketiga tadi, lah kita terjun ke politik ini sebagai pemuas jiwa seperti itu. Barangkali kita memiliki memang jiwa-jiwa kita ini memang jiwa-jiwa politis seperti itu kan. Dan kata-kata beliau juga yang menarik, jangan dikatakan ataupun jangan diartikan bahwasanya politik ini hanya urusan uang seperti itu ya. Jadi menarik ini teman-teman. Jadi di politik juga kita harus butuh pengabdian. Karena gini Mas, beberapa kali saya terjun ke dunia politik dan mungkin saat ini ya, saya yang getol-getol, orang-orang mesti berpikir kita terjun politik itu sudah banyak uangnya. Atau mungkin kita terjun politik sudah banyak proyeknya seperti itu kan, padahal tidak Mas ya. Jadi kita harus kita harus berpikir jernih, karena memang kenapa kok kami sampaikan seperti ini, kebanyakan di luar sana terutama juga mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dan juga pemuda yang baru terjun itu sudah mindsetnya seperti itu Mas. Lah jadi kami tekankan, benar katanya Mas Ayung, itu bukan hanya tentang persoalan soal uang, bukan hanya persoalan tentang proyek dan sebagainya, tapi bagaimana kita bisa untuk memberikan pengalaman untuk diri kita untuk menempa menjadi seorang pemuda yang nantinya jika kita terjun ke politik itu tidak asal-asal nyalon, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan masyarakat luas seperti itu Mas Yang. Terakhir pertanyaan untuk Mas Ayung, kami tahu Mas Ayung ini pernah terjun ke konstelasi pilkada kepala desa. Ini sangat menarik teman-teman ya. Saya kaget. Beliaunya ini mungkin dulu itu setelah membentuk komunitas pegon ya, nyalon. Saya juga pernah turun ke desanya Mas Ayung, saya tanya ke beberapa masyarakat, Mas Ayung ini gimana, baik dan sebagainya. Jadi saya kepingin diceritakan, mungkin ya sedikit, nggak terlalu panjang, apa sih tujuan untuk nyalon ke pilkada seperti itu, dan apa yang membuat Mas Ayung ini semakin bergairah untuk terjun ke ranah politik praktis seperti itu. Ada beberapa alasan sih yang kenapa saya kemarin pada 2019 itu memberanikan diri untuk terjun sebagai salah seorang kontestan di Pilkades. Yang sebenarnya waktu itu saya tidak tinggal di kampung saya hampir 10 tahun itu tinggal lebih banyak menghabiskan hidup saya di Banyuwangi, di Banyuwangi kota. Mulai dari pendidikan saya di Banyuwangi, terus kemudian tinggal di Banyuwangi, rumah tangga di Banyuwangi, dan nyaris saya jarang pulang ke rumah. Satu alasan yang pertama ya ingin kembali menghidupkan silaturahmi saya di kampung halaman dengan salah satu caranya ya Pilkades itu, sehingga saya kemudian memiliki alasan untuk bisa menjalin silaturahmi itu lagi. Selain itu yang paling mendesak bagi saya adalah bagaimana saya ingin memberikan satu contoh bahwa anak muda itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, anak muda juga bisa berkiprah. Hal itu sih yang sebenarnya ingin saya sampaikan kepada teman-teman saya ketika ada di kampung halaman saya, yang selama ini kadang dicap sebagai ya anak muda itu dalam tanda kutip anak nakal, ya hanya hura-hura, hanya nongkrong di jalan tanpa ada visi. Ketika saya memutuskan untuk terlibat dalam Pilkades itu, akhirnya banyak pihak yang kemudian membuka mata bahwa anak muda itu sebenarnya memiliki potensi untuk bisa berbuat lebih bagi kampung kelahirannya, bagi daerahnya. Itu yang sebenarnya menjadi
tujuan utama bagaimana memberikan kesadaran bagi generasi senior kita bahwa kita sebagai anak muda ini juga perlu loh dikasih ruang, perlu kita loh mampu untuk berekspresi, mampu untuk berkontribusi ketika kita diberi ruang. Nah, dari sanalah saya kira momentum Pilkades itu menjadi momentum yang paling tepat untuk menunjukkan bahwa anak muda ini bisa. Anak muda itu jika diberi kepercayaan, jika diberi peluang pasti akan dapat melakukan dengan maksimal. Nah, itulah yang saya lakukan. Saya menggandeng teman-teman saya terlibat dalam praktek politik itu, dan meskipun masih belum menang, alhamdulillah itu mampu mengubah citra orang tua terhadap anak muda di desa kami, bahwa anak muda itu juga memiliki potensi yang luar biasa. Selain itu, saat ini yang paling membahagiakan saya, teman-teman memiliki kesadaran berserikat, memiliki kesadaran mengorganisir diri, memiliki kesadaran dalam tanda kutip berpolitik, sehingga mereka mulai tidak sekedar nongkrong kumpul-kumpul begitu saja, tapi ketika mereka berkumpul dan nongkrong-nongkrong ini memiliki visi, memiliki keinginan yang ingin diwujudkan bersama. Inilah yang saya kira tujuan berpolitik ini sudah masuk di benak anak-anak muda di desa saya. Itu sih yang menjadi tujuan utama kenapa saya harus terlibat dalam Pilkades, yaitu agar memberikan edukasi kepada teman-teman saya di desa saya untuk bisa memiliki kesadaran politik ini. Salah satu momentumnya bagaimana harus ada ikon dari generasi mereka yang memang terlibat. Itu yang paling mendorong saya. Selain itu gini ya, ilustrasi sederhananya seperti ini. Ada satu momentum di mana saya kemudian memberikan satu pemahaman bahwa saya harus terlibat di Pilkades. Di antaranya ya, ini menjadi laboratorium bagi saya untuk meningkatkan kapasitas pribadi saya, bagaimana saya harus bernegosiasi dengan banyak orang, bagaimana saya harus meyakinkan publik, bagaimana saya harus mewujudkan, mengekspresikan mimpi-mimpi saya untuk satu daerah. Pilkades menjadi satu laboratorium yang menurut saya paling efektif sebagai ajang pembelajaran. Ini yang bagi saya itu berharga, pengalaman yang mungkin tidak bisa kita dapatkan di bangku sekolah misalnya. Ya, di bangku kuliah juga dan juga mungkin akan menjadi langkah terjun ke 2024 seperti itu ya. Modalnya. Iya, oke teman-teman ya, mungkin Mas Aing, mungkin sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan pesan untuk pemuda, terutama khususnya yang ada di Banyuwangi, terkait bagaimana pentingnya politik itu. Pesan yang sangat real seperti itu. Satu hal yang perlu kita tancapkan dalam benak kita bahwa keterlibatan kita dalam berbagai aktivisme sosial atau aktivisme politik adalah orientasi kita dalam rangka untuk capacity building, pengembangan kapasitas diri kita. Itu yang harus menjadi niatan awal. Selain niatan-niatan mulia yang klise, pengabdian, ibadah itu kan. Tapi yang paling penting adalah menurut saya adalah bagaimana semua apa yang kita lakukan dalam beraktivitas di sosial politik itu adalah untuk peningkatan kapasitas pribadi kita. Dengan kapasitas pribadi kita yang semakin meningkat, semakin berpengalaman, maka tentu itu akan semakin kongruen, semakin selaras dengan hal-hal lain yang pada umumnya jabatan, finansial, itu kan bonus yang akan kita dapatkan ketika kapasitas pribadi kita itu meningkat. Oke. Atau dalam bahasa lainnya
yang lebih syar'i ya, itu ya dalam artinya tolabul ilmi lah, kita belajar. Semuanya kita niati sebagai pembelajaran. Oke. Mungkin teman-teman, untuk seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia, penutup closing statement dari Mas Ayung ini sangat luar biasa. Intinya bagaimana kita untuk mencari pengalaman dan juga meningkatkan kapasitas. Karena memang kalau kita berbicara bagaimana meningkatkan kreativitas, kapasitas kita itu banyak di beberapa hal. Cuma kalau di ranahnya politik, mari kita saatnya sudah terjun ke ranah politik seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang belum terjun ke ranah politik praktis, silakan untuk berproses, berjuang, mungkin bisa di organisasi kemahasiswaan, organisasi Karang Taruna, dan juga mungkin organisasi keagamaan, dan juga banyak yang lain. Karena itu adalah salah satu ranah untuk praktek kita sebelum kita terjun ke ranah politik praktis. Dan saya mengutip dari Pramoedya Anantatur, itu beliaunya bilang, sejarah Indonesia adalah sejarah pemuda Indonesia. Jadi apapun yang terjadi di negeri ini adalah semuanya itu, saya kira apa yang dikatakan Pramoedya Anantatur ini berawal dari pergerakan pemuda. Dan juga kita tahu tahun 1998 era reformasi itu semuanya digerakkan oleh pemuda. Dan juga banyak hal lah kalau kita berbicara pemuda. Jadi closing statement dari kami, ayo pemuda seluruh Indonesia, terutama khususnya di Banyuwangi, marilah kita bergerak sesuai dengan passion kita. Walaupun tidak di politik, monggo silakan. Mungkin bisa bergerak di bidang sosial, apa yang dikatakan Mas Ayung tadi, bergerak di bidang bisnis, dan juga banyak hal yang harus kita lakukan. Karena semuanya muaranya itu dari pemuda. Maka dari itu, marilah pemuda yang ada di Banyuwangi khususnya dan seluruh Indonesia, marilah kita berjuang, kita bergerak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang kita miliki. Mungkin cuma itu dari kami, saya Suryanto Salsaf dan juga Mas Ayung. Mohon maaf jika ada beberapa perkataan yang kurang berkenan. Semoga video ini bermanfaat untuk perkembangan pemuda yang ada di seluruh Indonesia dan khususnya di Banyuwangi. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, monggo di-share, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.